Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ekanal Agustin dari Prodi KPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya tentang yang berjudul Konsep Imamah dan Khilafah dalam Perspektif Azwajah. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang pendahuluan atau latar belakang. Pada bagian pendahuluan, kita akan membahas latar belakang. Kajian tentang kepemimpinan dalam Islam sebenarnya sudah lama dibahas, terutama mengenai konsep khilafah dan imamah. Khilafah tidak hanya berkaitan dengan urusan agama, tapi juga memiliki dimensi sosial dan pemerintahan. Sementara itu, imamah lebih menekankan pada kepemimpinan spiritual dan teologis, meskipun dalam praktiknya juga berkaitan dengan pemerintahan. Karena itulah, penting untuk memahami kedua konsep ini secara benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, pada slide 3 ini saya akan menjelaskan tentang tujuan, syarat, pemimpin, serta sistem pengangkatan. Apa sih tujuannya? Tujuannya ialah tujuan utama dari adanya imamah dan khilafah adalah untuk menjaga agama atau hifdzuddin serta mengatur urusan dunia atau siasat ad-dunya. Artinya, kepemimpinan dalam Islam tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga memastikan kehidupan sosial berjalan sesuai dengan syariat. Yang kedua, syarat kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama diantaranya ialah adil, berilmu, mampu, dan cakap dalam mengelola urusan publik. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menekankan kualitas moral dan kemampuan seorang pemimpin. Yang ketiga, sistem pengangkatan. Maksudnya, dalam perspektif azwajah, pengangkatan pemimpin dilakukan melalui baiat, musyawarah atau syura, serta keterlibatan ahlul halli wal aqdi. Ini menegaskan bahwa kepemimpinan tidak bersifat otoriter, tetapi melibatkan kesepakatan bersama. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan konsep imamah dan khilafah menurut azwajah. Menurut azwajah, imamah dan khilafah merupakan kepemimpinan yang tertinggi dalam Islam. Keduanya berfungsi sebagai kelanjutan dari tugas kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Dalam pandangan azwajah, imamah dan khilafah dipahami sebagai satu institusi yang sama, yaitu otoritas yang memimpin umat, menegakkan syariat, dan menjaga kemaslahatan umum. Selanjutnya, definisi imamah. Apa sih imamah itu? Nah, imamah dalam perspektif azwajah itu adalah kepemimpinan spiritual dan teologis. Imamah melanjutkan fungsi kenabian dalam membimbing umat, menjaga kemurnian ajaran Islam, serta memastikan kebenaran tetap terpelihara. Jadi, imamah lebih menekankan pada aspek pembinaan keagamaan dan moral umat. Nah, pada slide ke-6 saya akan menjelaskan tentang definisi khilafah. Nah, jika tadi ada definisi imamah, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi khilafah. Apa sih khilafah itu? Sementara itu, khilafah dalam pandangan azwajah adalah kepemimpinan pemerintahan. Nah, kalau tadi definisi imamah itu adalah kepemimpinan spiritual dan teologis, maka definisi khilafah ialah kepemimpinan pemerintahan. Khilafah bertanggung jawab dalam mengelola urusan dunia, menegakkan keadilan, serta menjaga stabilitas masyarakat. Fokusnya pada aspek politik dan administrasi dengan tujuan memastikan kesejahteraan dan keamanan umat sesuai dengan syariat Islam. Nah, slide 7 ini saya akan bahas tentang syarat imamah dan khilafah menurut azwajah. Yang pertama, syarat
syaratnya ialah harus adil atau keadilan. Apa maksudnya? Pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusan dan menjamin hak rakyat tanpa diskriminasi. Jadi kita sebagai orang pemimpin itu harus berperilaku adil, tidak semena-mena dengan orang dan tidak pilih kasih pada siapapun itu. Yang kedua adalah berilmu. Seorang imamah atau khilafah wajib memiliki ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia, agar mampu membimbing umat dan mengambil keputusan dengan tepat. Yang ketiga adalah kemampuan. Selain itu, pemimpin harus memiliki kemampuan memimpin, mengelola negara, dan menghadapi berbagai tantangan. Yang terakhir adalah kecakapan. Kecakapan ini juga penting, baik dalam strategi, diplomasi, administrasi, maupun dalam mengemban amanah publik. Nah, relevansi kontemporer Aswaja. Sini saya akan menjelaskan tentang relevansi kontemporer Aswaja. Konsep imamah dan khilafah dalam perspektif Aswaja tetap relevan hingga saat ini. Aswaja mengedepankan prinsip moderasi beragama, yaitu mengambil jalan tengah dan menolak sikap ekstrim. Selain itu, Aswaja juga menjunjung tinggi inklusivitas sosial dengan melindungi semua kelompok dan menghargai keberagamannya. Yang paling penting, Aswaja ini menolak ekstremisme dan radikalisme serta mendorong terciptanya perdamaian. Nah, sampailah pada kesimpulan dan saran. Jadi, dari semua yang saya jelaskan, kesimpulannya adalah imamah dan khilafah merupakan institusi kepemimpinan tertinggi dalam Islam yang bertugas menjaga agama serta mengatur urusan dunia. Hukumnya bersifat fardu kifayah dan diangkat melalui musyawarah. Tugasnya yaitu meliputi penjagaan agama, menegakkan hukum, perlindungan umat, serta pengelolaan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya memahami konsep imamah dan khilafah sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak terjadi penyimpangan. Nilai-nilai kepemimpinan Islam seperti keadilan dan musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau ada kesalahan kata dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.